Kesempatan hari ini kita akan membahas tentang molaritas ya. Apa sih itu molaritas ya? Molaritas adalah banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan ya. Jadi rumusnya itu M besar ya sama dengan mol per volume, N per V sama dengan massa per mR kali seper volume ya. Jadi mol itu massa per mR. Jadi bisa kita jabarkan seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan rumus M besar sama dengan rho kali 10 kali persen per mR ya. Kapan ini dipakai ya? Ini pada soal-soal tertentu aja ya. Tapi yang utama adalah rumusnya ada ini ya. Sebenarnya untuk mencari molaritas ada 4 rumus ya. Tapi di sini yang saya kasih hanya 2 aja ya. Oke, di sini keterangannya ya. M besar molaritas ya atau konsentrasi satuannya M. N jumlah mol ya, satuannya mol ya. Kemudian V volume satuannya liter, mR massa molekul relatif ya, kemudian rho massa jenis ya. Nah, ini ada istilah kalau 2 molar ya, artinya mol zatnya 2 mol, kemudian pelarutnya 1 liter ya. Ini kapan dipakai? Ini biasanya kadang di soal-soal tertentu aja, tapi arti 2 molar itu maksudnya seperti ini ya. Oke, kita langsung aplikasi ya. Berapakah molaritas dari 0,5 mol urea dalam 2 liter larutan ya. Ini di sininya mol. Berarti kita menggunakan rumus yang ini ya. M sama dengan N per V ya. Saya tulis di sini ya. M sama dengan N per V. Molnya berapa? Di sini molnya 0,5 ya, 0,5. Volumenya berapa? Volumenya di sini 2 liter. Berarti apa? 0,5 dibagi 2 ya. Ketemu 0,25 molar ya, satuannya M besar. Kemudian nomor 2 ya, hitung konsentrasi NaOH yang terbentuk dari pelarutan 2 gram NaOH dalam air hingga volume larutan sebesar 100 ml ya. Nah, di sini ini ada gram-gram ya, berarti ini massa ya, ini massa. Berarti apa rumus yang akan kita gunakan ya? M besar sama dengan massa per ml dikali seper V ya, ini rumusnya. Berarti kita butuh juga mR ya. Kalau volume di sini udah ada ya. Kita nyari mR dulu ya. Kita nyari mR dari NaOH ya. NaOH berarti apa? Na-nya 1 dikali nilainya 23 berarti 23 ditambah O-nya 1 kali nilainya 16 ya. 1 kali 16 16 ditambah hanya 1 dikali 1 berarti 1 ya. Kita jumlahkan sebesar 40. Kemudian volume ya, ini 100 ml ya, sama aja dengan 0,1 liter karena kita butuhnya dalam liter. Kemudian kita terus rumusnya ya, M besar sama dengan massa ya per mR dikali seper volume ya. Oke, kemudian kita masukkan ya. Massanya berapa? Massanya di sini adalah 2 gram ya. Massanya 2 per volume, mR-nya berapa? Di sini mR-nya 40 ya, dikali seper volume ya. Berarti 1 per 0,1 ya. Ini 2 ya kali 1 itu 2 ya. Kemudian 40 kali 0,1 itu 4 ya. Berarti dapatkan berapa? Ketemunya 0,5 molar ya, 0,5 molar. Nah, jawabannya 0,5 molar ya. Nah, ini cara pertama ya. Jadi cara pertama satuannya di sini dalam liter ya, satuannya dalam liter. Kemudian ya ada cara yang kedua ya yang biasanya banyak dipakai ya. Ini apa? Ini nggak usah dijadiin liter, tapi modelnya apa? Modelnya gini ya. Massa ya, massa per mR ya dikali 1000 per mili. Nah, jadi modelnya seperti ini. Jadi volumenya dalam mili ya. Kemudian masukin massanya berapa? 2 ya. mR-nya berapa? 40 ya. Di sini 40 ya per 40 dikali 1000 ya, 1000 per milinya berapa? Di sini 100 per 100 ya. Per 100 ya. Berarti kita dapatkan 2 kali ini 2000 ya, 2000 per 40 dikali 100 4000 ya. Sama aja 0,5 molar ya. Jadi mau pakai yang mana? Monggo silakan yang paling mudah mana ya. Konsentrasi asam formiat 4,6% massa, mR sama dengan 46 dengan massa jenis 1,01 gram per mili adalah berapa molar ya.
Untuk mencari konsentrasi model ini ya, kita menggunakan rumus yang ini ya. Berarti saya tulis dulu ya, M sama dengan ya, M sama dengan ya, rho dikali 10 kali persen ya per ml ya. Jadi rumusnya rho kali 10 kali persen per ml. Kita masukkan rho-nya berapa? Rho-nya di sini massa jenis ya. Berarti 1,01 kali 10 kali persennya 4,6 per ml ya. Di sini ml-nya 46 ya. Jadi 4,6 kali 10 itu udah 46 ya, ini coret ya. Jadi ketemunya berapa? 1,01 molar. Jadi untuk soal nomor 3 ya, kita dapatkan konsentrasinya ya sebesar 1,01 molar. Molalitas ya. Molalitas adalah ya, pengertiannya apa? Banyaknya mol zat terlarut ya dalam 1000 gram pelarut. Jadi banyaknya mol zat dalam 1000 gram pelarut ya. Rumusnya M sama dengan massa per ml dikali 1000 per P ya. Di sini M-nya M kecil. Ini ada dua istilah penting ya yang harus kalian pahami ya. HCl 2%. Berarti apa? Artinya HCl-nya sebanyak 20 gram ya. Pelarutnya sebanyak 80 gram. Nah, itu arti persen ya. Kemudian 2 molar ya. Jadi artinya apa? Mol zatnya 2 mol, pelarutnya 1000 gram. Nah, dua istilah ini penting untuk dipahami ya. Jadi di sini molalitas ya. Kalau tadi yang sebelumnya molaritas, ini molalitas ya. Pakainya L, molalitas. Keterangannya ya, M itu molalitas, satuannya M kecil ya. Massa ya, ini massa zat, satuannya gram. Kemudian mR massa molekul relatif ya, dan P pelarut ya, satuannya gram. Kita langsung aplikasi soal ya. Yang pertama, berapa molalitas urea? Rumusnya CONH2 2 kali, mR-nya 60, yang dibuat dengan mencampurkan 6 gram urea dalam 200 gram air ya. Kita di sini ada gram-gram ya, berarti kita menggunakan rumus yang ini ya. Saya tulis ya. M kecil sama dengan ya massa per mR ya dikali 1000 per P ya, sama dengan ya masanya berapa? Di sini masanya 6 ya, per mR-nya di sini 60 ya, mR-nya 60 per 60 dikali 1000 ya per pelarutnya. Nah, ini dalam 200 gram air berarti pelarutnya 200 ya. Hasilnya berapa ya? Ini sama ini hasilnya 5, ini sama ini 0,1 ya, kali 5 berarti 0,5 ya, 0,5 molar. Jadi M kecil ya. Kemudian nomor 2, berapa kemolaran larutan ya glukosa yang mengandung 12% massa glukosa ya, mR-nya 180. Persen ini ya, persen ini artinya apa? Massa dari glukosa ya, glukosa itu berapa? Nah, ini HCl 20%, berarti HCl 20. Glukosa 12%, berarti glukosanya sini 12 gram. Nah, ya 12 gram. Kemudian pelarutnya ya, pelarutnya berarti apa? 100 dikurangi 12 ya, sebanyak 88 gram. Nah, ini arti persen ya. Kemudian kita tulis rumusnya ke sini ya, molalitas ya. M kecil sama dengan massa ya per mR dikali 1000 per P ya. Kemudian kita masukkan massanya berapa? 12 per mR-nya di sini 180 ya. 180 dikali 1000 per P, pelarutnya berarti berapa? 88 ya. 88 ya. Kemudian kalian coba pakai kalkulator ya. Nanti akan ditemukan sekitar 0,76 molar ya. Sebenarnya 0,757 tapi saya bulatkan 0,76 molar. Fraksi mol ya. Apa yang dimaksud dengan fraksi mol ya? Fraksi mol menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut ya terhadap jumlah mol larutan. Jadi kalau dengan bahasa sederhana, yang namanya fraksi mol itu apa? Bagian ya, bagian per keseluruhan ya.
itu namanya fraksi mol. Ya. Nah, di sini ada dua jenis fraksi mol. Yang pertama fraksi mol terlarut, ya. Rumusnya Xt sama dengan Nt per Nt plus Np. Xt namanya fraksi mol terlarut, ya. Nt jumlah mol terlarut, ya. Nt jumlah mol terlarut, Np jumlah mol pelarut. Yang namanya mol di sini nanti bisa massa per ml. Kemudian yang kedua fraksi mol pelarut, itu simbolnya Xp, ya. Np per Np tambah Nt, mol pelarut dibagi mol pelarut plus mol terlarut. Kemudian nilai Xp ditambah Xt harus sama dengan 1, ya. Jadi keterangan Nt jumlah mol terlarut, ya, Np jumlah mol pelarut, ya. Kalau Xt fraksi mol terlarut, Xp fraksi mol pelarut. Kita langsung aplikasi soal, ya. Hitung fraksi mol urea CONH2 2 kali yang dibuat dengan melarutkan 30 gram urea ke dalam 90 gram air H2O, ya. Nah, di sini ada gram-gram, ya. Biasanya mesti apa? Kita mencari MR-MR-nya dulu, ya. Ada CONH2 2 kali, ya. Kita mencari MR dari CONH2 2 kali, ya. CO-nya ada 1, ya. C-nya ada 1 dikali nilainya 12, berarti 12 ditambah O-nya ada 1 dikali nilainya 16, berarti 1 kali 16, 16. Tambah N-nya 2 kali 1, berarti 2, N-nya, ya, dikali 14, 2 kali 14 berarti 28. Tambah H-nya 4, ya, ini 2 kali 2, 4, kali nilai 1, 4, ya. Kemudian kalian jumlahin total semua, ya, ketemu 60. Ya. Selanjutnya kita mencari MR dari H2O. MR H2O. H-nya ada 2 dikali nilainya 1 berarti 2, tambah O-nya ada 1 kali nilainya 16 berarti 16, ya, ketemu 18, ya. Nah, baru kita masukin rumusnya, ya, yang ditanyakan apa? Hitung fraksi mol urea, ya. Berarti apa? Urea ini disebut namanya zat terlarutnya dalam 90 gram air. Air ini namanya pelarutnya. Berarti yang kita cari adalah Xt, ya. Xt, ya, sama dengan Nt, ya, per Nt tambah Np, ya. Di mana N itu massa per ml, ya. Berarti Nt, berarti massa terlarutnya. Di sini zat terlarutnya adalah urea sebanyak 30, ya. Berarti saya masukkan nilainya berapa? 30 per mr-nya, ya, massa per mr. Mr-nya di sini urea adalah 60 per 60 dibagi, ya, Nt sama berarti, ya, 30 per 60 ditambah Np berarti apa? Fraksi mol pelarut. Di sini pelarutnya air, massanya berapa? 90 dibagi mr-nya adalah 18, ya. Kita dapatkan 0,5 per, ya, ini 0,5 juga, ya, ditambah 5, ya, atau sama dengan berapa? 0,5 per 5,5, ya. Nanti kalian cari pakai kalkulator, ya, akan didapatkan 0,09. Jadi fraksi molnya adalah sebesar 0,09. Tentukan, ya, nomor 2, tentukan fraksi mol urea MR60 dalam larutan urea 10%, ya. Arti kata urea 10%, ya. Jadi ada urea 10%. Nah, itu artinya apa, ya? Massa urea, ya, sama dengan 10 gram. Kemudian massa pelarutnya, ya, pelarut sama dengan 90 gram, ya. Jadi persentasenya apa? 100, ya. Berarti apa? Ureanya 10, pelarutnya 90. Kemudian kalau ada kata-kata seperti ini, ya, berarti menggunakan apa? Pelarutnya air, ya, pelarutnya air, ya, di mana ml-nya sama dengan 18. Nah, sekarang kita baca kali pertanyaannya. Tentukan fraksi mol urea. Berarti urea itu zat, ya, berarti kita Xt-nya yang dicari. Xt, ya, Xt sama dengan Nt per Nt tambah Np, ya. Nt, ya, berarti apa? Massa per ml, ya. Massanya berapa ureanya? 10, ya, 10 per
60 mR-nya ya, dibagi 10 per 60 tambah ya NP berarti pelarutnya air ya. Nah, ininya 90 berarti 90 per 18 ya. Nah, atau sama aja seperenam ini ya. 1 per 6 per 1/6 tambah ini bagi ini 5. Nah, kemudian kita sederhanakan ya. Ini jadiin bawahnya 6 ya. Jadi sama aja berapa? 1 per 6 per 1 per 6 tambah ini jadi kali 6 30 ya, 30 per 6 ya. Nah, 6-nya kita coret semua ya. Sama aja 1 bagi 1 tambah 30 atau 1 per 31 ya. Jadi kemudian pakai kalkulator 1 bagi 31 sebesar berapa? Sebesar 0,032. Kemudian nomor 3, hitung fraksi mol urea dalam larutan urea 2 molar ya. Arti 2 molar ya berarti apa? Mol urea ya, mol ureanya sebesar 2 mol ya. Kemudian ya arti 2 molar itu berarti apa? Massa pelarut ya, massa pelarut ya sama dengan 1000 gram. Nah, itu arti dari molar ya. Kemudian ditanya fraksi mol urea berarti XT ya. Nah, XT ya, XT sama dengan NT per NT tambah NP ya. NT-nya berapa? Ini sudah mol ya, kita masukin aja 2 per 2 tambah 1000 ya, masanya 1000 per mR-nya 18. Jadi kalau ya gini berarti apa? Pelarutnya itu air ya, dengan mR 18 ya, dengan mR air 18 ya, sama dengan 2 per 2 ditambah ya 1000 bagi 18 ya. Berapa? Nanti ketemunya 55,55 ya. Sama aja 2 per 57,55. Nah, kemudian kalian cari ya pakai kalkulator ya, akan didapatkan 0,035 ya, sekitar itu.